Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada anak-anak dimanapun berada. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan pelajaran IPA tema yang kedua tentang energi. Apa yang akan kita pelajari selama tema yang kedua ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang arti dari energi, kemudian macam-macam energi, dan beberapa manfaat tentang energi. Ada energi air, kemudian energi matahari, dan masih banyak. Selain itu, kita juga akan belajar macam-macam energi alternatif. Nah, anak-anak, energi sendiri artinya adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu memiliki banyak macamnya. Apa saja yang termasuk energi? Yang pertama, ada energi bunyi yang sudah kita pelajari pada tema yang pertama. Kemudian ada energi panas atau istilah lainnya adalah energi kalor. Kemudian ada energi gerak, istilah lainnya adalah energi kinetik. Kemudian ada energi kimia, ini energi yang dihasilkan dari unsur-unsur kimia. Contohnya makanan. Makanan mengandung energi kimia. Kemudian ada energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Kemudian ada energi listrik. Nah, ada banyak manfaat energi yang kita peroleh. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, manfaat dari energi air. Air tentunya sangat banyak sekali manfaat yang kita dapat. Apa saja manfaat dari energi air? Yang pertama, air digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya mandi, mencuci, kakus, kemudian minum, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Kemudian manfaat air juga itu energi yang dihasilkan oleh air digunakan untuk PLTA. PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Kemudian energi air juga digunakan untuk irigasi atau pengairan sawah. Kemudian untuk memelihara ikan. Kemudian untuk olahraga diantaranya selancar, berenang, dan lain-lain. Ada juga air juga digunakan untuk rekreasi atau berwisata. Yang berikutnya adalah manfaat energi matahari. Ya, panas matahari dari pagi sampai sore itu banyak sekali manfaatnya. Entah itu manfaatnya bagi kita manusia ataupun bagi hewan maupun tumbuhan. Nah, energi matahari dimanfaatkan oleh manusia itu untuk apa saja? Yang pertama, untuk menjemur pakaian. Ya, membantu untuk mengeringkan pakaian. Bagaimana kalau menjemur pakaian tanpa matahari? Bisa enggak? Bisa, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian membantu membuat garam. Ini khususnya untuk para petani garam yang ada di pantai. Ya, kemudian energi matahari juga sebagai sumber vitamin D. Ini khususnya matahari pada pagi hari sampai pukul 9-10 pagi itu sinar mataharinya sangat bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang kita. Kemudian energi matahari juga digunakan untuk pembangkit listrik namanya PLTS. PLTS itu artinya apa? PLTS kepanjangannya adalah pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan panel-panel surya. Energi berikutnya adalah pemanfaatan energi dari batu bara. Ada yang tahu batu bara itu berasal dari apa?
Batu bara itu berasal dari fosil tumbuhan yang tertimbun jutaan tahun yang lalu. Fosil itu apa? Ada yang tahu fosil? Fosil itu adalah sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang sudah membatu. Artinya berubah, yang tadinya bentuk kayu atau bentuk tulang sekarang menjadi batu. Nah, batu bara ini manfaatnya untuk apa saja? Yang pertama, batu bara digunakan untuk bahan bakar kompor yang dikenal dengan kompor briket. Kemudian untuk industri. Kemudian batu bara juga digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, apa saja manfaat dari energi minyak bumi? Minyak bumi sama halnya dengan batu bara. Minyak bumi itu berasal dari jasad hewan renik. Ya, jasad hewan renik yang tertimbun jutaan tahun yang lalu. Hewan renik itu apa saja contohnya? Jasad hewan renik ini contohnya adalah plankton, fitoplankton, ya. Itu. Minyak bumi itu banyak sekali hasil olahannya. Yang merupakan hasil olahan minyak bumi itu diantaranya ada bensin, solar, aftur, parafin, dan lain sebagainya. Bahkan plastik yang kita digunakan untuk membungkus belanjaan, makanan, dan sebagainya merupakan hasil olahan dari minyak bumi. Nah, minyak bumi sendiri itu manfaatnya bagi manusia untuk apa saja? Yang pertama, minyak bumi dapat digunakan untuk bahan bakar rumah tangga. Contohnya, kalau zaman dahulu banyak sekali rumah-rumah itu menggunakan minyak tanah untuk memasak, ya, untuk bahan bakar kompor. Kemudian bahan bakar kendaraan, bensin untuk kendaraan bermotor, solar untuk kendaraan bermesin diesel. Kemudian bahan pembuatan lilin, parafin. Kemudian minyak bumi juga digunakan untuk pengeras jalan yang dikenal dengan aspal, ya, namanya. Apa saja manfaat dari energi angin? Angin itu adalah udara yang bergerak. Manfaatnya untuk apa saja? Yang pertama, untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua, menaikkan layang-layang. Bagi yang suka main layang-layang, kalau tidak ada angin, layang-layang akan susah sekali untuk terbang. Kemudian menggerakkan kincir angin. Menggerakkan perahu layar, ini bagi para nelayan yang pergi mencari ikan dan kembali ke darat. Nah, energi listrik banyak sekali kita manfaatkan, khususnya di rumah. Menyalakan lampu, menyetel televisi, untuk menyalakan komputer dan lain sebagainya. Nah, energi listrik ini dimanfaatkan untuk apa saja? Yang pertama, sebagai sumber penerangan. Yang kedua, sebagai sumber energi panas. Contohnya setrikaan, solder, rice cooker, dan sebagainya. Kemudian untuk bahan bakar kendaraan pengganti BBM, bahan bakar minyak. Sumber energi bunyi, contohnya pada speaker. Itu yang dapat Bapak sampaikan mengenai energi dan berbagai macam energi serta beberapa manfaat dari energi. Sampai di sini yang dapat Bapak sampaikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.